Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai kajian kita dari kitab Akhlaq lil Banin. Sebuah kitab yang mengajarkan tentang akhlak yang terpuji atau budi pekerti yang luhur, yang sudah seharusnya setiap anak sejak mereka kecil berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, mencontoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disusun oleh salah seorang ulama yang saleh. Beliau adalah Syekh Umar bin Ahmad Baraja alaihi rahmatullah. Sebelum memulai kajian kitab ini, alangkah baiknya kita mendoakan beliau terlebih dahulu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan ilmu yang beliau sebarluaskan ini senantiasa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan mengkaji kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan diri kita orang-orang yang berakhlak, yang beradab luhur, yang berbudi pekerti mulia, mencontoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bab pertama dalam kitab ini, beliau Syekh Umar bin Ahmad Baraja menjelaskan tentang bimadza yatakhallaku al-walad. Dengan apa seorang anak itu seharusnya berakhlak. Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib bagi seorang anak itu untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur sejak mereka kecil. Liya'isha mahbuban fi kibarihi, agar ia hidup dalam keadaan dicintai di masa dewasanya, yardha anhu rabbuhu, diridhai oleh Tuhannya, wa yuhibbuhu ahluhu, dicintai oleh keluarganya, wa jami'un nas, dan juga dicintai oleh seluruh manusia. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib pula bagi seorang anak ay yabta'ida anil akhlaqil gabihah, untuk menjauh daripada budi pekerti yang buruk atau akhlak yang tercela. Kaila yakuna makruhan, supaya ia tidak menjadi seseorang yang dibenci. La yardha anhu rabbuhu, tidak diridhai oleh Tuhannya. Wala yuhibbuhu ahluhu, tidak dicintai oleh keluarganya. Wala ahadun minan nas, dan tidak dicintai oleh seorang pun dari manusia. Jadi bab pertama di sini beliau menjelaskan seorang anak itu wajib dari kecil berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, agar ia hidup dalam keadaan dicintai di masa dewasanya. Karena seorang anak kalau dari kecil terbiasa dengan akhlak yang baik, maka dia akan beranjak dewasa dalam keadaan akhlaknya baik. Dan seseorang yang akhlaknya baik, dia akan dicintai. Dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh sahabat-sahabatnya, dan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan seorang anak yang budi pekertinya luhur, akhlaknya baik, selain dia dicintai oleh keluarganya dan siapapun yang mengenal dirinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, dia juga akan mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib pula bagi seorang anak dari kecil untuk apa? Menjauhi akhlak yang tercela atau budi pekerti yang buruk. Karena kalau dari kecil terbiasa memiliki akhlak yang tercela, dia akan beranjak dewasa dalam keadaan memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Dan seseorang yang akhlaknya buruk akan menjadikan dirinya dibenci oleh orang lain. Tidak dicintai oleh keluarganya, tidak dicintai oleh seorang pun dari manusia. Bahkan yang paling membahayakan, dia jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang dibenci oleh keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau sampai tidak diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi pelajaran pertama dalam bab ini yang disampaikan oleh Syekh Omar bin Ahmad Baraja, bahwasanya seorang anak kalau dia ingin menjadi seseorang yang hidupnya dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya? Sejak kecil dia sudah harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan seorang anak dari kecil juga diwajibkan bagi dirinya menjauhi akhlak yang tercela. Karena jikalau sampai dia berakhlak dengan akhlak yang tercela, itu semua hanya akan menjadikan dirinya dibenci, tidak dicintai oleh keluarganya, gak dicintai oleh seorang pun dari manusia, dan dia jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja akhlak-akhlak yang baik yang sudah seharusnya diamalkan oleh setiap anak sejak mereka kecil? Dan apa saja budi pekerti yang buruk atau akhlak yang tercela yang harus dijauhi? Bab kedua, dalam kitab ini Syekh Omar bin Ahmad Baraja menjelaskan tentang al-waladul adib, seorang anak yang beradab, seorang anak yang sopan, seorang anak yang budi pekertinya luhur. Nah, sifat-sifat yang akan beliau jelaskan ini sudah seharusnya kita amalkan sejak kita kecil. Jadi seorang anak dari kecil harus memiliki sifat-sifat yang baik, akhlak yang terpuji, sebagaimana yang akan disampaikan oleh beliau. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Seorang anak yang beradab itu akan menghormati kedua orang tuanya dan juga menghormati guru-gurunya. Wa ikhwanahu al-kibar, dan dia juga akan menghormati saudara-saudaranya yang lebih tua daripada dirinya. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan siapapun yang lebih tua daripada dirinya. Wa yarhamu ikhwanahu as-sighar. Dan seorang anak yang beradab itu dia akan menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil daripada dirinya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan siapapun yang usianya lebih kecil daripada dirinya. Wa yasduku fi kalamihi, dan jujur dalam pembicaraannya. Wa yatawadha'u ma'an nas, dan rendah hati kepada manusia. Wa yasbiru 'alal adza, dan bersabar atas sesuatu yang mengganggu dirinya. Wala yuqati'ul aulad, dan seorang anak yang beradab itu tidak memutus hubungan dengan anak-anak lainnya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak bertikai, tidak berkelahi dengan mereka. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan seorang anak yang beradab itu tidak mengangkat suaranya ketika berbicara, dan juga tidak mengangkat suaranya ketika tertawa. Jadi tadi pada pembahasan yang pertama, kita diajarkan seorang anak itu wajib dari kecil untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Lantas apa saja akhlak yang baik? Maka beliau menjelaskan di sini seorang anak yang beradab, yang akhlaknya baik, dia akan menghormati kedua orang tuanya. Jangan sampai menjadi seorang anak yang tidak hormat kepada kedua orang tua atau kurang ajar kepada kedua orang tua. Wa'iyadzubillah, itu adalah perbuatan yang buruk yang akan mendatangkan dosa dan akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang anak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menghormati kedua orang tuanya. Jadi seorang anak yang akhlaknya baik, dia akan hormat kepada kedua orang tuanya. Jadi pelajaran pertama di sini, kalau kita kepingin jadi anak yang berakhlak dari kecil, mulai dari kecil harus hormat kepada kedua orang tua. Yang kedua, menghormati guru-gurunya. Guru di sekolah, guru di madrasah, guru di majelis taklim, guru yang mengajarkan kebaikan kepada dirinya harus dihormati. Jangan sampai kurang ajar kepada guru. Karena guru itu mendidik kita agar kita mendapatkan ilmu. Agar kita bisa menjadi seseorang yang pandai. Seseorang yang bermanfaat. Maka wajib bagi kita untuk menghormati guru-guru kita. Jangan sampai kurang ajar sama guru-guru kita. Wa ikhwanahu al-kibar. Dan seorang anak yang beradab, dia juga akan menghormati saudara-saudaranya yang lebih tua daripada dirinya. Sama kakak hormat. Dan siapapun yang usianya lebih tua daripada dirinya, dia harus hormati. Jangan sampai menjadi seorang anak yang kepada orang yang lebih tua daripada dirinya dia tidak hormat. Dia kurang ajar. Nah, ini nggak baik. Jadi akhlak yang baik adalah ketika kita berada di hadapan orang yang lebih tua daripada diri kita, kita menghormati mereka. Kemudian seorang anak yang beradab,
Dia akan menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil daripada dirinya. Sama adik yang sayang. Jangan berbuat kasar kepada adik. Jangan membentak adik. Jangan memukul adik. Jangan berbuat sesuatu yang tidak baik kepada adik-adik kita. Dan siapapun yang lebih kecil daripada kita. Jadi kepada anak-anak yang usianya lebih kecil daripada kita, wajib bagi kita untuk menyayangi mereka. Dan itu adalah akhlak yang terpuji. Dan seorang anak yang akhlaknya terpuji ketika berbicara jujur. Jangan sampai berdusta. Karena berdusta itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda-tandanya seorang anak yang budi pekertinya luhur adalah jika berbicara, dia berbicara dengan jujur. Dan memiliki sifat rendah hati. Di hadapan orang lain dia tidak sombong. Akan tetapi dia memiliki sifat rendah hati. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang rendah hati, barang siapa yang tawadhu, maka derajatnya akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang anak yang beradab, yang akhlaknya baik, dia memiliki sifat sabar. Orang yang sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu akan mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu atau ada sesuatu yang menyakiti dirinya, hendaknya dia bersabar. Misal ada kawan kita yang mencaci, maka jangan dibalas dengan cacian. Ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, maka kita bersabar. Jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan. Karena kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Kalau ada yang mencela kita, kita balas dengan celaan, maka apa bedanya kita dengan orang yang mencela kita? Sama-sama buruk akhlaknya. Akan tetapi seorang anak yang akhlaknya baik, dia akan bersabar ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya atau yang menyakiti dirinya, dan tidak memutus hubungan dengan sahabat-sahabatnya. Karena kita diperintahkan untuk menjalin, merawat, menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai menjadi seseorang yang justru malah memutus tali silaturahmi dan tidak suka bertikai. Anak yang akhlaknya baik itu tidak suka berselisih, tidak suka bertikai, tidak suka bertengkar. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan seorang anak yang akhlaknya baik, yang budi pekertinya luhur, ketika berbicara menjaga sopan santunnya. Dan ketika dia tertawa, dia juga menjaga sopan santunnya. Jangan sampai mengangkat suara ketika berbicara. Apalagi berbicara kepada kedua orang tua. Apalagi berbicara dengan guru-guru kita. Gak baik ketika seorang anak itu bicara kepada kedua orang tuanya dengan mengangkat suaranya. Itu gak baik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara kepada kedua orang tua harus penuh dengan sopan santun, dengan adab. Kalau perlu kita rundukkan pandangan kita, berbicara dengan lemah lembut. Itu adalah seorang anak yang beradab. Begitu juga ketika berbicara dengan guru-guru kita. Dan juga jangan mengangkat suara ketika tertawa. Jangan sampai tertawa terbahak-bahak dengan mengangkat suara sehingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang anak yang berakhlak ketika berbicara dengan sopan santun. Ketika tertawa, tertawanya pun tidak terbahak-bahak dan tidak mengangkat suaranya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, bisa mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita pelajari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan. Kita bisa menjadi seorang anak yang hormat kepada kedua orang tua, seorang anak yang hormat kepada para guru-guru kita, hormat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, dan sayang kepada siapapun yang usianya lebih kecil daripada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat dusta, tidak berbicara kecuali jujur, dan dijadikan kita orang-orang yang rendah hati, bersabar ketika mendapatkan gangguan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat buruk, memutus tali silaturahmi, bertikai, bertengkar. Semoga adab kita dijaga oleh Allah, dijadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.